Gila. Nah, soal sekolah gratis berkeadilan seperti apa nanti akan kita bedah secara bersama-sama. Jadi ada kata berkeadilan di belakang sekolah gratis yang akan dibawa oleh Herman Deru dan Ci Ujang sebagai ingin mengembalikan bagaimana program berobat gratis dan sekolah gratis ini. Nah, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Selatan itu wewenangnya SMA dan SMK yang harus digarisbawahi kan. Dan untuk SD dan SMP itu wewenang daripada Pemkot. Dan saat ini SD SMP bahkan di pemerintah pusat sudah merencanakan pendidikan 9 tahun wajib belajar. Wajib belajar selama 9 tahun. Dan itu gratis. Ingatan gratis, tetapi di tingkat negeri. Di tingkat swasta tidak. Belum sampai saat ini. Memang ada swasta yang disubsidi, tapi tidak semua swasta yang disubsidi. Nah, kami ingin mengembalikan itu. Sebenarnya kan 01 dan 03 ini kan pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Pertanyaannya kan sederhana, belum kami memaparkan ya kan ya. Pada saat menjabat, kebijakan ini sudah diterapkan atau belum? Kan seperti itu. Apakah setelah 1 periode 5 tahun ini baru muncul ide kebijakan yang akan diterapkan yang baik untuk masyarakat khusus? Seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau kami sederhana ya, sederhana. Jadi program pendidikan gratis dari 02 era baru, kami menawarkan era baru ya, itu tidak retorika yang panjang. Artinya era akan memberikan pendidikan gratis untuk yang masih bersekolah dan akan memberikan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi masyarakat Sumatera Selatan yang nanti diinvestigasi, dianalisa itu kurang mampu. Sederhana. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir dari podcast ketikpos.com, dan kali ini juga berkolaborasi dengan Idea Podcast Ismi Orbil Sumatera Selatan menjelang Pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan 27 November mendatang. Tentunya suasana dan suhu politik di daerah ini semakin memanas dan membara, walaupun mungkin di permukaannya terlihat sejuk-sejuk, tapi di bawah itu akan mungkin terus bergelora karena masing-masing paslon yang sudah terdaftar di KPU ada 3 pasang calon yang sesuai dengan nomor urut. Yang pertama itu HDCU, Herman Deru dan Ci Ujang. Lalu paslon yang kedua dengan nomor urut 2 itu Edi Santana Putra dengan Rizky Aprilia, dan paslon yang ketiga ini tadinya berpasangan dengan Pak Herman Deru, Pak Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nurhati. Nah, masing-masing calon ini tentu mendekati masa pemilihan ini selalu bergerak, beraktivitas, bersosialisasi, berkampanye, dan itu memang sudah masanya. Nah, kali ini kalau biasanya mungkin masyarakat merasa bangga, merasa senang kalau berhadapan dengan paslonnya langsung, tetapi paling tidak menurut pakar komunikasi sebenarnya yang mengkampanyekan itu bukan hanya paslon, tetapi semua pendukung, relawan, tim sukses, semuanya sebenarnya pada dasarnya adalah mereka melakukan kampanye, menyampaikan suara, mensosialisasikan paslon, sehingga memang kalaupun kita hari ini mengundang tim suksesnya dan terutama mulai dari kalangan aktivis ya, aktivis angkatan 98 semua nih sepertinya. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama saya malam ini. Yang sebelah saya ini Ki Edi Susilo. Ini dari bajunya kelihatan abangku menyala. Menyala abangku. Kemudian nomor 2 ini kelihatan kalem. Kalem-kalem ini menghanyutkan biasanya. Seperti calonnya juga kan, calonnya ini memang hadir belakangan
tapi kemudian menggebrak hasil survei itu katanya menyodok di posisi kedua. Hasil survei ini Bang Desmond Simanjuntak, selamat malam. Malam. Ya, sudah siap ya? Siap. Dan yang di ujung itu Ali Pudi, ini dari pasangan Pak Mawardi Yahya dan Anita Nurul Hati. Dari kopiahnya sudah kelihatan ini menggambarkan Islami. Nah, itu kan Ali Pudi ini namanya sebenarnya Muhammad Ali. Ya. Kalau Pudi itu apa tuh? Partai dulu ya. Partai Uni Demokrasi Indonesia. Jadi demikianlah ketiga pasang calon tim sukses ini ya. Mungkin ada beberapa sesi kita malam ini. Sesi yang pertama masing-masing tim menyampaikan visi dan misinya. Lalu yang kedua nanti kita akan dialog. Dan yang ketiga mungkin masing-masing tim menanyakan kepada tim yang lain, dipersilakan 1 atau 2 pertanyaan. Kalau mau 3 juga boleh. Boleh dijawab, boleh juga tidak dijawab. Dan yang terakhir itu audien kita persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Sesi pertama ini siapa yang dahulu kira-kira? Yang paling senior lah. Yang paling senior ya. Ya, paling senior tapi secara fisik paling muda katanya. Kumisnya belum ada. Silakan Pak Ali. Terima kasih Bang Nasim sebagai moderator atau host pada malam hari ini debat publik dalam rangka bedah visi calon kepala daerah Gubernur Sumatera Selatan. Kami dari tim Mata Hati memiliki visi dan misi. Visi kami adalah Sumsel bangkit bersama untuk memajukan sejahtera. Kami punya misi 8 misi dan 12 program. Kita mengetahui bahwa Sumatera Selatan kaya akan potensi sumber daya alam, baik itu energi maupun pangan. Kita punya gas alam, kita punya batu bara, kita punya minyak bumi. Bahkan batu bara kita memiliki potensi cadangan kurang lebih 13 miliar. Sedangkan minyak bumi kita kurang lebih 5 juta potensi yang ada 5 juta liter, dan gas alam kita memiliki hampir kurang lebih 4.723. Itu yang kita tahu. Dan saat ini untuk pangan kita punya lahan kurang lebih yang belum digarap itu 470.000 hektar. Kalau 2 kali panen kita bisa selama 4 tahun kita bisa ekspor atau bisa produksi pangan kurang lebih 4 juta ton. Dan dengan 4 juta ton kita tidak akan mungkin lagi impor. Itu yang ada saat ini. Nah, dengan potensi yang sumber daya alam yang kaya, baik itu energi maupun pangan, kemungkinan untuk menjadi Sumsel lumbung pangan dan lumbung energi itu akan terjadi dengan potensi-potensi yang ada itu. Nah, dengan adanya kita lumbung pangan dan lumbung energi, jelas akan meningkatkan pendapatan daripada Sumatera Selatan. Dan sesuai dengan sesuai misi kami ialah bagaimana sekolah dan berobat gratis itu bisa dilaksanakan di Sumatera Selatan. Itu. Dan ada jaminan para atlet yang berprestasi untuk diberikan suatu penghargaan, maupun atlet yang tidak lagi menjadi atlet atau pensiun, kita yang pernah berprestasi kita berikan suatu penghargaan sehingga atlet benar-benar dibina dan dihargai. Itu yang menjadi visi dan misi kami di tim Mata Hati. Kami juga menginginkan ada desa mandiri, di mana desa atau kepala desa bisa mengelola PAD-nya sendiri sehingga bisa menghasilkan pendapatan. Itu yang kita harapkan menjadi desa mandiri. Dan juga kita mengharapkan juga ada iklim investasi di Sumatera Selatan, diberikan kemudahan untuk para investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan harapan kita meminta daripada pihak investor itu memperkerjakan daripada masyarakat atau warga Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan, dan itu pun kita mudahkan. Bahkan kita bilang harus digratiskan untuk investasi demi
agar tidak adanya pengangguran dan kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Itu saja visi dan misi kami. Terima kasih. Ya, kalau visi dan misinya tentu cukup pasti sangat bagus ya. Tinggal nanti kita menunggu realisasinya dan bagaimana konsep untuk mengimplementasikan visi dan misi itu di lapangan. Seperti sekolah gratis, berobat gratis, apakah meniru pola yang lama atau mungkin punya konsep yang baru, yang inovasi. Nah, berikutnya barangkali kita berikan kepada Bang Desmond Simanjuntak untuk menyampaikan visi dan misinya. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dari 01 dan 03. Jadi kami menyampaikan visi misi kami 02, era baru Sumsel yang cerdas, sehat dan sejahtera. Visi misi bersama untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Kami berkomitmen pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang bersih, pasangan ini percaya bahwa setiap program pembangunan yang bersih harus berpihak pada rakyat kecil dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan dan Sumatera Selatan. Nah, itu visi-misinya Pak Moderator. Di dalam hal itu, kami dari 02 memiliki 5 program strategis ya. Artinya pertama sekolah gratis, 2 pengobatan gratis, 3 percepatan infrastruktur, dan keempat pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, dan kelima pendampingan UMKM. Sehingga dari 5 program strategis tersebut akan lahirlah era baru Sumsel cerah yang berarti cerdas, sehat, dan sejahtera. Demikian visi kami. Terima kasih. Ya, jadi Sumsel era baru cerah ya, cerdas, sehat, dan sejahtera. Itu harapan kita semua. Kalau sudah sejahtera akan cerdas ya. Nah, cerdas akan sejahtera ya. Nah, apa tagline-nya kalau ini Sumsel cerah? Era baru Sumsel cerah. Era baru Sumsel cerah. Jadi kalau tadi Sumsel bangkit, era baru Sumsel cerah, dan yang terakhir abangku menyala. Nah, abangku menyala ini. Jangan dibakar saja kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Moderator. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rasanya kalau kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan itu kalau tidak berpantun, Ya. ada yang kurang ya. Izinkan saya baca pantun dulu ya. Ya. Makan duku di atas batang, sapi tidur di dalam kandang. Pilkada sudah hampir datang. Akor. Yang main 2 kaki, ayo kita dengar. Satu lagi ya. Bukan dagang sembarang dagang, ini dagangan kue putu. Kami bukan sembarang datang, kami datang untuk mencoblos nomor 1. Ya. Penyala. Jadi teman-teman dari 03 dan 02 dan Bung Desmond yang saya hormati, serta Kanda moderator kita yang luar biasa, ya, seorang budayawan. Makanya saya lagi coba mulai dengan pantun karena memang beliau adalah seorang budayawan, calon ketua DKP Kota Palembang. Ya, calon. Amin, mudah-mudahan nanti terpilih. Jadi Herman Deru dan Uci Ujang membawa satu harapan cerah bagi masyarakat Sumatera Selatan, yaitu dengan tagline utama atau visi utama itu adalah Sumsel terus maju. Jadi di dalam kerangka Sumsel terus maju ini Herman Deru dan Uci Ujang itu merumuskan ada 12 program prioritas. Yang pertama itu adalah mewujudkan pelabuhan Samudra Tanjung Charles. Ini jadi penting karena memang basic Sumatera Selatan itu adalah selain kita di negara-negara kita juga ada sungai. Terus di ujung Sumatera ini untuk masuk ke sini tentu satu pelabuhan yang baik, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Selanjutnya itu adalah Sumsel berkat berobat dengan KTP Plus. Ya. Jadi ini berobat gratis tapi dengan menggunakan KTP. Kalau
ini sebenarnya kita konsepsinya itu seperti jaminan kesehatan, jaminan Krismas dan lain sebagainya. Memang jaminan itu adalah jaminan kesehatan, bukan asuransi kesehatan jatuhnya. Jadi memang firman dari Udan Ujang ingin bahwa kesehatan di Sumsel ini gratis, hanya dengan datang membawa KTP bisa gratis. Kira-kira kita mau pengen kembali bahwa jaminan sosial adalah sejatinya adalah jaminan sosial untuk rakyat, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya, jadi bicara Sumatera Selatan, kita akan berbicara soal lumbung pangan. Bicara Sumatera Selatan, kita akan berbicara soal kemandirian ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Sumsel Mandiri Pangan itu adalah salah satu program yang terus digaungkan oleh Herman Deru dan Ci Ujang. Karena apa? Sebuah bangsa ini akan kuat ketika subsidi atau logistik pangannya ini tercukupi. Dan Sumsel adalah posisinya di situ gitu. Kita bersama Jawa Barat dan juga provinsi-provinsi lain, Sumsel adalah penopang utama soal kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Tidak ada satu negara kuat kalau rakyatnya tidak makan. Tidak ada satu negara kuat kalau masyarakatnya tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Itu program prioritas dari Herman Deru dan Ci Ujang. Nah, selanjutnya ini yang banyak ditanya-tanyakan ini dan juga sering disorot ke Herman Deru dan Ci Ujang. Kita juga punya program prioritas, yaitu sekolah gratis berkeadilan. Nah, itu soal sekolah gratis berkeadilan seperti apa nanti akan kita bedah secara bersama-sama. Jadi ada kata berkeadilan di belakang sekolah gratis yang akan dibawa oleh Herman Deru dan Ci Ujang sebagai 12 jalan utama untuk bagaimana Sumsel ini akan terus maju dan Sumsel ini akan terus menyala. Selanjutnya itu adalah Sumsel Gero Jalan Berubah. Nah, ini satu program yang cukup bagus, nanti akan coba dijalankan oleh Herman Deru dan Ci Ujang. Selanjutnya Sumsel Zero Daerah Terisolir, kita pengen di beberapa wilayah kita masih kalau sinyal itu sering kita kalau datang ke daerah-daerah, kalau kita sering di selama ini kalau ada yang masih sinyalnya, kita akan prioritaskan supaya nanti seluruh daerah di wilayah Sumatera Selatan itu tidak terisolir. Terus selanjutnya karena tadi hal yang harus dijawab oleh masyarakat Sumatera Selatan ini adalah soal kebutuhan kerja. Herman Deru dan Ci Ujang punya program pemberdayaan pemuda, keberdayaan untuk menyambut bonus demografi, itu namanya 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Jadi kita mau ciptakan bagaimana produktivitas generasi muda dalam menyambut bonus demografi ini dengan program utama 100 Sultan Muda Sumatera Selatan di dalam visinya Herman Deru dan Ci Ujang ketika nanti terpilih menjadi gubernur provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya ada Sumsel religius dan toleran. Kita sama-sama tahu Sumatera Selatan adalah daerah yang religius. Bahkan di kota Palembang ini kita mengambil dari Palembang Darussalam, kira-kira begitu. Dan juga toleran, tidak hanya religius tapi toleran. Kita sudah kenal Sumatera Selatan ini sejak zaman Sriwijaya, dahulu kala sampai sekarang bahwa Sumatera Selatan ini adalah satu daerah yang besar, satu daerah yang agung gitu kan, yang luar biasa, yang itu sangat toleran terhadap siapapun yang datang ke Sumatera Selatan. Selain toleran sejak zaman Sriwijaya sampai sekarang, Sumatera Selatan ini cukup religius. Kalau zaman Sriwijaya itu pusat penyebaran agama Buddha, kalau sehari ini kita menjadi pusatnya Darussalam seperti itu. Nah, ini harus tetap dipertahankan karena ini adalah karakter khas dari provinsi Sumatera Selatan. Agak banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Karena ada 12 ini. Ada 12. Saya percepat saja ya. Selanjutnya Sumsel Wonderful 2030 nanti kita bahas. Selanjutnya adalah Sumsel berintegritas dan melayani. Selanjutnya adalah, nah ini yang penting nih. Ini ditekan yang harus kita sama-sama suarakan. Jadi program utama Herman Deru Ci Ujang itu adalah salah satunya adalah mendukung program dari Presiden terpilih Prabowo Gibran, yaitu program makan gratis. Nah ini jadi satu visi program visioner yang
bahwa Herman Deru dan Ciujang siap untuk menjadi partner strategis dari pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang besok pagi dilantik, dan kita juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka besok pagi. Kita mengucapkan dan kita siap di Sumatera Selatan untuk berkolaborasi dan bersinergis. Kita mendukung penuh program dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasangan nomor 1 siap untuk itu, dan ini program yang visi yang ke-12 ini jadi satu hal yang penting. Juga saya sudah terlibat sendiri di dalam ini, yaitu soal revitalisasi pasar-pasar tradisional. Jadi pasar-pasar tradisional ini gimana caranya bisa menjadi nyaman, pasar-pasar tradisional ini menjadi pusat nadi urat ekonomi rakyat di tengah gempuran pasar-pasar modern. Nah ini jadi salah satu poin dari 12 visi utama dari Herman Deru dan Ciujang. Gitu kira-kira Bung Moderator. Kembali. Ya, tadi kalau dari timnya HDCU ada pantun, saya sendiri sebenarnya harusnya saya dulu yang pantunnya. Tapi daripada tidak ada, bolehlah terlambat. Saya pantun dulu ya. Orang Palembang berlibur ke Sanur, tak terasa menjadi telur asin. Kita gelar debat gubernur agar rakyat benar memilih pemimpin. Nah, jadi melalui debat ini nanti masyarakat akan bisa melihat sebenarnya seperti apa program visi dan misi. Tadi juga sudah disampaikan walaupun singkat, namun paling tidak dari visi dan misi itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita breakdown. Mungkin saya ke mana dulu nih? Monggo. HDCU dulu ya. Ya, boleh. HDCU. Jadi HDCU ini kan sebenarnya memang tadi bisa dijelaskan konsep pendidikan gratis berkeadilan itu seperti apa, karena dalam visi dan misinya juga sepertinya tidak ada secara implisit ya, tapi dalam programnya ada yang menyebutkan sekolah gratis dan kesehatan gratis. Ya, sebenarnya sudah pernah diluncurkan oleh Herman Deru ketika kemarin menjadi gubernur. Jadi berobat gratis dengan menunjukkan KTP itu secara umum program itu hampir mirip dengan yang Kesmas pada zaman itu, karena memang dalam hemat kami di Herman Deru Ciujang bahwa kesehatan itu adalah hak dasarnya yang harus dipenuhi. Kira-kira begitu. Nah, hak dasarnya yang harus dipenuhi ini sudah dijamin oleh undang-undang negara dan mengaturnya, meskipun hari ini negara mengaturnya lewat undang-undang BPJS. Kira-kira begitu. Tapi undang-undang BPJS itu juga sudah sangat cukup baik untuk bagaimana bisa membantu rakyat. Kita ingin sebenarnya kesehatan rakyat itu cukup terpenuhi. Dan selain itu ada poin-poin lagi yang selain itu, jadi penyediaan rumah singgah gratis bagi keluarga pasien. Jadi Herman Deru Ciujang itu juga akan mengupayakan ada rumah singgah. Jadi ketika rumah sakit penuh, gitu kan, nanti kita bisa di rumah singgah. Terus selanjutnya ini breakdown dari program tadi dari program kesehatan berkat tadi berobat dengan menggunakan kartu dokter, yaitu menyediakan lebih banyak lagi jumlah tenaga kesehatan atau dokter kira-kira gitu. Terus juga insentif nakes terutama yang masuk di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah terpencil. Kita akan coba bagaimana supaya nakes kita itu mendapatkan insentif yang lebih atau gaji yang dinaikkan lah, kira-kira begitu. Terus, kalau pendidikan berkeadilan tadi? Nah, pendidikan berkeadilan ini breakdownnya juga sangat banyak ya. Jadi kita melanjutkan program sekolah gratis sebenarnya. Program sekolah gratis ini kita coba lanjutkan. Terus di situ juga ada soal penyediaan sarana dan prasarana belajar yang lebih berkualitas gitu. Terus selanjutnya itu adalah peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Jadi menjadi cukup penting karena memang standar kualitas layak bagi pendidikan kita itu harus ditingkatkan. Ini menjadi satu poin yang cukup baik sebenarnya dalam visi dan misinya Herman Deru dan Ciujang. Ada lagi poin, yaitu kita bagaimana mendorong supaya di tingkatan perkuliahan itu akan lebih banyak beasiswa. Kita juga akan mendorong putra-putri Sumatera Selatan untuk bisa kuliah di luar negeri dengan biaya oleh pemerintah daerah. Kira-kira begitu.
Jadi ini breakdown dari pendidikan sekolah gratis berkeadilan tadi itu. Jadi ada tambahan di Herman dan Tunjang gitu dan Bung Ali, ada kata berkeadilan karena memang adil tidak mesti harus sama kan, adil tidak mesti harus apa ya? Adil itu akan lihat mana ada skala Sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira gitu. Ya. Bung. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga bisa menangkapnya ya. Ya. Bisa menentukan, oh ternyata ini konsep sekolah yang berkeadilan ini yang wajib untuk dipilih gitu kira-kira. Ya, Nah, coblos ya, kalau saya lihat di Mata Hati gitu kan, ada juga sebenarnya program visi dan misinya itu Sumsel Bangkit dalam bidang pendidikan dan juga Sumsel Bangkit dalam bidang kesehatan. Nah, yang menarik ini di sana disebutkan kembali melaksanakan sekolah gratis, kembali melaksanakan kesehatan gratis. Nah, kembali ini apakah menjadi gambaran bahwa dulu itu sempat ada, kemudian hilang, dikembalikan? Nanti seperti apa kira-kira? Karena kan sebelumnya juga Pak Mawar ini juga wakil gubernur pada periode sebelumnya kan. Apakah memang pada sebelumnya tidak ada program sekolah gratis, kemudian diupayakan kembali? Silakan. Terima kasih moderator. Sebenarnya program berobat gratis dan sekolah gratis itu adalah sebuah perintah konstitusi, di mana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu bukan program jadul, tapi memang sebuah perintah yang harus siapapun terpilih kepala daerah harus melaksanakan program tersebut. Itu yang itu. Nah, kami di Mata Hati melihat pada kepemimpinan Pak Herman Deru, pada awal kepemimpinannya malah menarik subsidi pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Itu di awal sebelum COVID itu. Dan itu berlangsung sampai saat ini, dan ketika menjelang 1 bulan lengser habis masa jabatan, Pak Herman Deru melaksanakan program berobat yang katanya berkat berobat dengan melalui KTP. Itu yang saya lihat. Nah, kami ingin mengembalikan bagaimana program berobat gratis dan sekolah gratis ini. Nah, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu wewenangnya SMA dan SMK yang harus digarisbawahi kan. Dan untuk SD dan SMP itu wewenang daripada Pemkot. Dan saat ini SD SMP bahkan di pemerintah pusat sudah merencanakan pendidikan 9 tahun wajib belajar. Wajib belajar selama 9 tahun. Dan itu gratis. Ingatan gratis, tetapi di tingkat negeri. Di tingkat swasta tidak. Belum sampai saat ini. Memang ada swasta yang disubsidi, tapi tidak semua swasta yang disubsidi. Nah, kami ingin mengembalikan itu. Dan SMA pun kami mengembalikan, atau SMK, bagaimana SMK dan SMA itu semuanya gratis, baik itu swasta maupun negeri. Swasta kita subsidikan, negeri memang harus ditanggungjawabkan oleh APBD dan pemerintah saat ini. Dan itu yang kami katakan bahwa sekolah gratis. Dulu di zaman Pak Alex juga ada sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu bayar. Kita fair, tetapi kita mengharapkan bahwa tidak ada lagi sekolah unggulan. Ayo kita sama-sama. Kita memang itu ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo kita gratiskan untuk pendidikan di tingkat SMA dan SMK. Untuk pelayanan gratis, berkat atau berobat iktp yang dilakukan Pak Hadi itu di Rumah Sakit Fatima. Kalau di swasta belum. Di zaman Pak Herman, di zaman Pak Ali Nurdin, swasta itu disubsidi. Ada di Rumah Sakit Muhammadiyah, ada program Pak Alex pada itu. Nah, kita ingin mengalihkan semua pelayanan di Sumatera Selatan itu gratis. Yang kelas 3 gitu kan, yang ditanggung oleh pemerintah Sumatera Selatan. Itu maksud kami bahwa yang swasta kita berikan subsidi, dan pemerintah apalagi melalui APBD. Itu yang maksud kami berobat gratis yang kami harapkan nanti yang bisa melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Itu saja. Terima kasih.
Ya, jadi kalau kita lihat visi misi masing-masing paslon ini kan juga memasukkan sekolah gratis dan pendidikan kesehatan gratis ya. Tinggal sebenarnya kan konsep-konsepnya yang membedakan masing-masing calon itu. Nah, untuk Sumsel Cerah sendiri nih, apa sih bedanya dengan yang dua paslon ini? Kalau sama saja berarti ya bisa dipilih semua nih nanti calonnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Tadi penjelasan dari tim paslon 01 dan 03, menurut kami dulu ya, kami berpendapat dulu bahwa itu semacam retorika yang pada saat masuk dalam masa pemilihan gubernur atau kepala daerah mulai dibunyikan dengan rapi. Artinya kami berpendapat seperti itu bahwa sebenarnya kan 01 dan 03 ini kan pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Pertanyaannya kan sederhana, belum kami memaparkan ya kan. Pada saat menjabat, kebijakan ini sudah diterapkan atau belum? Kan seperti itu. Apakah setelah satu periode 5 tahun ini baru muncul ide kebijakan yang akan diterapkan yang baik untuk masyarakat Sumsel? Seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau kami sederhana ya, sederhana. Jadi program pendidikan gratis dari 02 era baru, kami menawarkan era baru ya, itu tidak retorika yang panjang. Artinya era akan memberikan pendidikan gratis untuk yang masih bersekolah dan akan memberikan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi masyarakat Sumatera Selatan yang nanti diinvestigasi, dianalisa itu kurang mampu. Sederhana gitu. Nah, artinya era akan membuat sistem pendidikan di Sumatera Selatan bagaimana bisa mencari memang betul-betul tenaga yang akan dididik ini ya, atau masyarakat masa pelajar ini akan dididik ini memang dia lahir dari masyarakat yang kurang mampu. Nah, artinya dengan menggunakan anggaran APBD, era akan tepat sasaran memberikan itu kepada masyarakat yang tidak mampu sehingga mendapatkan pendidikan yang layak bahkan sampai ke perguruan tinggi dengan semua ditanggung biaya oleh APBD. Dimana ketika sumber daya alam kita terbangun maka kesejahteraan akan terbangun. Nah, era ini kan belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur ya. Artinya inilah era baru. Kami tidak impor visi-misi soal pendidikan panjang kali lebar, tinggi kali lebar, itu tidak. Sederhana kan? Dan itu masuk akal. Kenapa masuk akal? Dalam segi masyarakat tidak mampu, peran pemerintah itu bisa mencari tahu, artinya dari sisi mencari keadilan bahkan tidak mampu dari sisi pendidikan itu bisa dicari tahu. Seperti itu ada data. Jadi ketika sasaran ini dilakukan, kita tidak salah orang memberikan komunikasi seperti itu atau kebijakan seperti itu. Karena jangan lupa ya, jargon pendidikan gratis ini membumi lagi zaman pilkada seperti ini. Tapi faktanya hari ini kalau kita perhatikan fakta dari media sosial, dari berita, banyak orang-orang yang wajib mendapat pendidikan ini mendapat masalah dunia pendidikan. Contoh sebagai contoh, nanti kalau berpasangan seolah-olah pendidikan baik di negeri, seolah-olah pendidikan itu gratis, tetapi di situ nanti akan dipungut-pungut oleh sekolah. Ya, ada beberapa oknum sekolah yang akan mengumpul biaya, apakah itu biaya baju, ya, atau biaya A, B, C, dan D. Sehingga kalau dikalkulasi, biaya juga yang keluar. Bagaimana yang tidak mampu? Nah, artinya penguatan sistem berkeadilan. Menurut ini kan tidak mampu berkeadilan saja. Nah, menurut kami sistem itu harus dijalankan dan tepat sasaran seperti itu ya. Karena kami tidak mendengar dari proposal tadi berkeadilan dijabarkan seperti apa. Nah, ini yang akan dilakukan oleh era ke depan. Jadi kalau kita melihat beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, khususnya PNI Selatan, itu pernah mengeluarkan statement ya di media sosial. Kasih saya waktu, kalau saya tidak bisa menghapus pungli di sistem pendidikan di sekolah-sekolah, saya akan mundur jadi gubernur. Nah, itu statement beliau, saya kutip. Artinya ini bukti nyata, bukan retorika pada saat kita akan memasuki zaman-zaman pemilihan kepala daerah. Mungkin itu dari kami, pendapat kami yang kami sampaikan mengenai sistem pendidikan gratis yang nyata, tidak mengawang-awang, tapi sederhana dan tepat sasaran. Terima kasih.
Jadi sebenarnya kan memang pendidikan dan strategi gratis sangat menarik ya, sangat seksi. Sehingga memang mungkin kita bertanya banyak mengarah ke sana ya. Dan masing-masing visi dan misi paslon juga sama. Kalau nomor 1 tadi berkeadilan, nomor 3 mengembalikan, yang nomor 2 tadi memang pola baru. Jadi pola baru dengan gratis tapi dengan sistem yang tepat. Ya. Sederhana. Diberikan untuk masyarakat yang tepat. Artinya ada garis besar di situ moderator. Untuk masyarakat yang tidak mampu, Ya. bukan untuk seluruh. Ya. Untuk masyarakat yang tidak mampu. Sebenarnya konsep Pak Syarif Usman ketika dia di periode kedua, bahwa memang menurut Pak Syarif Usman ketika itu sekolah gratis untuk SLTA itu sebenarnya kurang tepat memang. Kenapa? Karena mereka yang menikmati itu adalah lebih banyak yang mereka yang mampu kalau diterapkan. Tetapi ketika Pak Ali Nurdin menawarkan sekolah gratis, orang masyarakat menilai ini sesuatu yang menjanjikan. Padahal ternyata ketika Pak Ali Nurdin menerapkan itu ternyata juga agak kesulitan karena ada pengalihan anggaran dari anggaran infrastruktur dialihkan ke pendidikan sehingga kemudian agak timpang pembangunannya. Tetapi kelebihan Pak Alex dia bisa mengambil dana dari luar sehingga memang pembangunan itu juga tidak kelihatan bahwa ada ketidakseimbang. Nah, yang mungkin bisa dijelaskan kira-kira oleh masing-masing calon ini tim suksesnya sebenarnya konsep pendidikan gratis secara teknis seperti apa sih masing-masing? Karena kalau menurut pakar, ya ada pakar mengatakan bahwa sebenarnya untuk melaksanakan program-program yang seperti itu, ini kan kalau program sekolah gratis kan kalau tingkat nasional kan 9 tahun tadi ya, artinya kan perlu anggaran yang memang tidak dari APBD, tetapi harus ada sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa menunjang pelaksanaan sehingga tidak ada pengalihan anggaran. Nah, seperti apa konsepnya kira-kira supaya bisa meningkatkan PAD? Jadi yang paling penting itu kan sebenarnya bagaimana daerah itu bisa meningkatkan PAD sehingga dengan peningkatan PAD itu bisa melaksanakan program-program yang seperti tadi. Silakan masing-masing. Sama pertanyaannya. Ya. Terima kasih moderator. Jadi fokus era bahwa memang membangun pola pikir kesadaran masyarakat itu ini modal awal itu dari program pendidikan. Artinya kami tetap bersandar pada APBD ya. Kenapa bersandar pada APBD dan kami yang di bawah itu mampu dan bisa? Bagaimana tinggal sistem seleksi nanti memang yang menerima program tersebut adalah orang yang tepat yang tidak mampu. Kita tidak bisa menjelaskan. Kalau menjelaskan kita itu berapa pelajar hari ini kalau semuanya dikasih pendidikan gratis itu tidak mungkin. Saya sepakat kalau moderator bilang mungkin akan ada dana APBD lain akan dialokasikan ke situ. Tapi kami berkeyakinan kalau memang sistem nanti kami terapkan di era ini tepat, memang orang-orang yang menerima pendidikan gratis adalah orang yang tidak mampu, APBD itu masih mampu seperti itu ya. Artinya bagaimana sistemnya? Sederhana, kita hari ini sering melihat banyak para pencari keadilan tidak mampu. Di situ ada syarat formil minimal yang harus disiapkan atau surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari setempat. Ya. Artinya SKTM kami menyebutnya. Nah, SKTM itu akan lahir dari investigasi kepala desa atau lurah setempat atau melalui RT yang memang akan melihat postur rumah tersebut ya. Secara psikologis filosofis penghasilan partai ini, nah itu polanya. Artinya kami meyakini kalau untuk pendidikan gratis kami tidak jangkau, kami akan kerja nyata ya. Kami akan memberikan pendidikan gratis itu untuk yang tidak mampu dengan sistem melibatkan perangkat-perangkat struktur nanti ya, pemerintah untuk menginvestigasi memang benar ini layak menerima bantuan tersebut. Ya. Oke, kalau dari ini pasangan 01. Ya, jadi Bung Ismo tadi sampaikan katanya ini hanya tidak juga bisa dibilang karena di dokumen ini resmi diserahkan ke daerah gitu. Dokumen ini diserahkan ke KPU dan itu harus jadi blueprint dan itu nanti akan diurut oleh SLA. Nah, terus pendidikan dan kesehatan itu sudah tidak ada syaratnya. Kita tidak bisa beda-bedakan. Jadi
Pendidikan dan kesehatan sudah menjadi ada seragam dari tanggung sepenuhnya oleh jadi bagaimana? Nah makanya tadi ada konsensus berkeadilan sebenarnya dijelaskan oleh Bu Desmond itu adalah konsensus berkeadilannya Herman Derucci gitu. Jadi ya itu kita harus berkeadilan karena memang APBN kita sudah menyediakan 20% untuk pendidikan. Artinya tidak ada ruang dan tidak ada alasan untuk tidak menjalankan program pendidikan generasi mendatang. Firman itu dia menekankan ada proses berkeadilan tadi. Proses berkeadilan ini kan banyak. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa berkeadilan ini tidak harus semua sama, tapi melihat skala prioritas. Nah ini jadi penting. Dari mana nanti terus sumber-sumbernya kira-kira kan begitu kan yang ditanyakan adalah dari mana sumber-sumbernya. Sumatera Selatan ini adalah daerahnya yang cukup kaya tambang yang cukup banyak, kira-kira begitu. Pertanyaan kita cukup kuat, pertanyaan kita cukup Potensi ya, potensi ya. Dari potensi yang kita gunakan untuk mengubah bagaimana sumber ini benar-benar bisa muncul sebagai satu sesuatu di antara provinsi-provinsi yang lain. Jadi makanya kita ini sebenarnya terus maju gitu. Makanya semangat kita itu kita menyala itu. Karena jangan dilihat sekedar menyalanya saja. Menyalain kan ada satu falsafah filosofi yang mau kita sampaikan bahwa kita sejak zaman dulu kala ini adalah dan ini berulang-ulang kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa membangun karakter maupun seringnya adalah hal yang besar itu kita sampaikan dalam pesannya lagi juga dari zaman era Sriwijaya sampai ke era Sumatera Selatan hari ini. Nah ini penting. Terus juga ini lagi satu yang perlu sama-sama kita tahu sebagai rakyat Sumatera Selatan bahwa Herman Deru adalah seorang gubernur yang menjalankan kerangka budaya sebagai aspek kepemimpinannya. Apa? Salah satunya mau menerima rakyat setiap malam. Itu di kediamannya atau waktu menjabat di kantor gubernur. Ini adalah satu-satunya warisan gitu, yang masih dipertahankan oleh pemerintah dari kepemimpinan warga yang ada di kepemimpinan warga yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Dan ini luar biasa. Kita butuh sosok yang masih menjaga hal yang adiluhung dari wilayah kita. Dan Herman Deru melakukan itu. Herman Deru melakukan itu setiap malam menerima keluh kesah rakyat, kira-kira begitu. Dan ini cukup bagus, ini cukup baik sebagai salah satu syarat dari seorang pemimpin yang harus bisa mendengarkan keluhan rakyat. Itu yang pertama. Ketika dia mau mendengarkan keluhan rakyat, maka dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan itu dilakukan oleh Herman Deru hampir setiap malam di Rumah Kayu baru sekarang, kira-kira begitu. Jadi ini jadi poin penting dan ini bisa menjadi satu catatan kultural kita sama-sama, catatan sejarah kita bahwa Herman Deru adalah orang yang menjaga atau sosok pemimpin yang menjaga kultur budaya kelokalan kita di provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru masih menghidupkan kultur budaya marga yang zaman dulu pemimpin-pemimpin itu kalau malam menerima masukan dari rakyat, dan ini menjadi baik untuk bisa kita terus kelolakan sehingga Sumsel terus maju ini akan benar-benar menyala gitu. Kembali ke yang paslon nomor 3 tadi, masih pertanyaan sama tadi ya, soal pendidikan tadi ya, sistemnya. Baik, apa yang dikatakan oleh paslon 1 bahwa pendidikan yang berkeadilan, dan paslon 2 adalah sistem atau harus tepat sasaran pendidikan yang artinya. Tetapi kami melihat saat ini kenapa terjadinya pungli di PPDB. Kenapa? Karena kita kekurangan sekolah, itu pasti. Sehingga mereka mengharapkan anaknya diterima negeri dan tidak bayaran. Nah itu kan dengan kuota yang terbatas, tinggallah terjadilah kong kali kong pungli. Kas swasta pun belum ada yang namanya di subsidi dan akreditasinya masih kurang. Kalau akreditasi ada masalah, ketika dia setengah semester bisa pindah ke negeri. Nah itu kenyataan bahwa saat ini rakyat memang butuh pendidikan gratis. Untuk menghilangkan pungli saya katakan ada satu, gratiskan dulu sekolah.
kalau semua mahasiswa atau siswa diterima, tidak akan lagi yang namanya PBDB terjadi pungli. Itu pasti. Itu yang ternyata kenyataan saat ini. Dan itu saya katakan harus tahu dulu wewenang daripada Pemkab dan Pemprov. Pemprov itu hanya wewenangnya SMA dan SMK. Itu di zaman Pak Hadi. Yang buat kebijakannya bukan Pak Hadi, tapi itu dari pusat. Ya. Nah, ketika zaman Pak Alex menjabat, saat itu SMK dan SMA itu masih dipegang oleh kembali pada kabupaten dan kota. Nah, saat ini wewenang Pemprov sini hanya SMA dan SMK. Bagaimana SMA kita terapkan gratis? Karena ini masih butuh. Kenapa terjadinya pungli? Karena rakyat masih butuh, pengennya gratis, pengennya murah. Ini kenyataan. Memang apa yang dikatakan harus tepat sasaran. Tapi kenyataan saat ini kita masih butuh pendidikan gratis. Maka kami di tim Mata Hati saat ini bahwa ingin membalikan bahwa harus pendidikan saat ini harus gratis. Majunya suatu bangsa itu adalah pendidikan. Dan untuk suatu perubahan era baru harus satu pendidikan. Tanpa pendidikan tidak akan terjadinya namanya Sumsel maju ataupun era baru. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Nah, untuk sesi berikutnya barangkali untuk supaya agak lebih panas ya, masing-masing narasumber dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada salah satu narasumber yang lain satu pertanyaan. Jadi masing-masing satu pertanyaan. Silakan pilih apakah di sampingnya atau silakan. Tanya kiri kanan. Nah, itu aja, satu pertanyaan aja. Untuk Dipilih, silakan. saya dulu. Ya. Ya, terima kasih kami 02 dikasih kesempatan terus mungkin karena kami era baru ya. Iya, era baru. Karena 1 dan 3 ini kan menurut kami orang lama yang seperti baru ya. Jadi izin moderator, mungkin pertanyaan saya singkat ya sama untuk 01 dan 02. Bagaimana pendapat dari 01 dan 02 dalam melihat politik dinasti yang hari ini sedang semarak atau sedang menjadi kebiasaan buruk menurut kami di NKRI di negeri kita. Bagaimana seorang bapak menjadi gubernur, anak atau adiknya menjadi bupati, seperti itu ya. Bagaimana menyikapi politik dinasti? Apakah itu baik atau tidak? Mohon pendapatnya untuk paslon 01 dan 03. Terima kasih. Ya, silakan. Singkat saja jawabnya, jangan banyak-banyak. Jangan waktu kita. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan dari paslon 02. Yang namanya dinasti itu dari zaman Rasul sudah ada dinasti. Itu dari zaman Nabi memberikan khalifahnya kepada paman dan kakeknya. Tetapi yang masuk dinasti saat ini adalah ketidakmampuan dalam memimpin. Nah, itu saya anggap dinasti, gitu kan. Mereka yang tidak mampu dipaksakan untuk menutupi kesalahan atau kekurangannya dan untuk melanggengkan kekuasaannya atau mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu saya anggap betul dinasti. Tapi kalau yang memang ya keturunan atau nantinya ada anak atau nantinya istrinya atau pamannya atau adiknya yang jadi, kalau memang betul kredibel, ini konsekuensi demokrasi. Nggak ada larangan. Siapa melarang? Ada nggak aturan yang mengatakan oh nggak boleh? Mereka punya hak juga adiknya. Mereka punya hak juga istrinya untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi mampukah mereka memimpin? Itu yang kami tanggapi dalam dinasti. Terima kasih. Ya, silakan. 01. Jadi pertanyaan dari saatnya kan sesuai ini. Jadi sebenarnya selama itu di jabatan Praja Demokrasi dan bertarung bagi kita tidak masalah. Jadi ini yang dimaksud dinasti itu di dalam pengertian Bung Dewa adalah mengawal secara
pertalian hubungan darah mungkin ya, hubungan darah, hubungan perkawinan. Kalau itu sudah jauh dari sama Iya. matahari ya, bahwa sejak dari zaman Ken Arok saya itu saya lebih senang menggunakan unsur lokal dari sejak zaman ribuan tahun ini dari itu, atau sejak dari zaman Daud Tarian Sriwijaya Masa, memang itu sudah menjadi budaya di Nusantara. Di Nusantara ini karena negara yang memang sistem republik, di dalam kerangka sistem republik itu ada unsur yang namanya demokrasi. Maka supaya itu tidak menjadi tamsil demokrasi yang absolut atau demokrasi yang absolut, maka dia tidak sesuai demokrasi. Nah, bertahan saja menjalankan visi misi. Kalau dia dipilih dan rakyat mempercayainya, ya itu tidak bisa disebut sebagai dinasti. Jadi selama itu dilemparkan ke dalam sistem yang benar sesuai dengan filosofi bangsa kita, bagi kami tidak menjadi masalah. Bukan masalah ya. Ya, bukan menjadi masalah. Ya, sistemnya menjadi benar. Ya, kalau sistemnya tidak benar, sistemnya dibuat tidak dan sebagainya, ya aku sudah paham ya. Ini kan ahli hukum, gitu kan. Jadi ada yang juga bisa dimulai di sana. Jadi kalau itu asal dia di proses dalam demokrasi yang benar, demokrasi yang tidak diintervensi, demokrasi yang tidak dicampur-campuri, gitu kan. Ya, oke, gitu. Jadi saya ambil contoh, ada contoh gubernur kita, beliau adalah seorang yang sangat besar ketika salah satu pemimpinnya tidak terpilih. Kemudian dia benar, itu kan beliau menghalalkan secara menteri keuangan nasional. Tidak, padahal itu sama-sama dulu suaranya cukup besar, sudah menjadi rahasia. Tapi beliau betul, dan ini adalah sosok pemimpin yang hebat menurut saya. Dan beliau adalah sosok pemimpin yang hebat yang mau menerima kerangka demokrasi dalam pertarungan yang sehat. Nah, ini kuncinya. Herman itu adalah sosok yang menerima pertarungan demokrasi dalam kerangka yang sehat. Dan itu dibuktikan oleh Herman itu. Dan layak beliau menjadi sosok pemimpin ke depan di provinsi Sumatera Selatan, karena beliau sudah menunjukkan bahwa tidak ada itu sistem dinasti-dinasti yang dia sudah menunjukkan bahwa demokrasi berpola begini ketika ini diterima. Karena itu adalah sosok demokrat yang sehat. Ya, kalau kita perhatikan juga sebenarnya dari masing-masing calon juga ada bawa dinasti semua ya. Kita lihat misalnya Rizky Aprilia itu orang tuanya juga dulu wali kota Lubuk Linggau, kakeknya dulu ketua DPRD. Dengan kalau kita lihat Mata Hati misalnya kan, dulu Mata Hati ini juga anaknya ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi anggota dewan, ya kan. Begitu juga Ibu Anita, beliau anggota dewan, anak juga jadi anggota dewan, ya kan. Sama juga seperti Pak Adi ini, Herman Deru juga anaknya, adiknya juga sama. Artinya barangkali memang selama tidak melalui proses yang mungkin masih bisa diterima, masih bisa, karena memang itu warisan orang-orang lama juga Pak. Iya, boleh ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Saya klarifikasi dulu soal Bu Rizky ya. Ya. Kalau dalam konteks pemilihan gubernur hari ini, itu kondisi Bu Rizky dari orang tua dan kakeknya sudah tidak menyalahkan. Kita pejabat lagi Ya, ini fakta. Ya. Tapi kalau dalam konteks 01 dan 03 yang pertalian langsung darah, baik adik kandung atau anak kandung, itu bisa berbeda. Dan saya sepakat ketika dikatakan oleh 01 tadi ya, oleh Medi, bahwa dalam konteks berdemokrasi yang baik, siapapun boleh manusia sepakat. Tapi hari ini kita ini kan pasca pemilihan kepala daerah ini baru selesai setelah pemilihan presiden, ya, dan presiden nantinya ada beberapa kandidat yang kami lihat di sini ini masuk dalam pemilihan presiden sebelumnya adalah sebagai tim pemenangan, ya. Nah, konteks kami berpikir soal politik dinasti tadi selain soal darah, kami mengingatkan supaya jangan meluas artinya politik balas budi ya, politik balas budi. Karena kita waktu itu masyarakat Indonesia itu sudah sangat jengah terhadap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ya.
Artinya hari ini ucapan selamat ke Presiden terpilih dan beberapa calon yang kandidat selain ya, itu berinteraksi keras terhadap posisi berjalan kita seperti itu. Semoga saja proses demokrasi ke depan itu memang murni lahir dari rakyat untuk rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Itu proses demokrasi. Tidak ada intervensi dari penguasa, apalagi menggunakan sistem yudikatif, ya, termasuk konstitusi dan lain-lain. Itu harapan kami yang seperti itu. Terima kasih. Nah, ya, beri tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Mungkin berikutnya silakan kepada peserta untuk keseluruhan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya sama untuk semuanya, untuk 01 dan 02. Bagaimana sikap daripada paslon 1 dan paslon 3 terhadap perempuan, atau terjadi pelecehan terhadap kaum perempuan atau perempuan yang telah dipoligami? Bagaimana menyikapi hal itu? Karena saya lihat visi-misinya belum ada. Terima kasih. Poligami ya? Atau pelecehan seksual. Oh, pelecehan. Silakan. Silakan. Jadi ini pertanyaan ini diskursus yang selalu muncul di kalangan karena sifat seorang pemimpin soal gender. Kalau saya lihat menjadi cukup ini ya, cukup soal secara gender ini adalah harus diagukan. Ini bisa kita lihat misal gitu, dia mendorong tadi itu kan memberikan semua itu bisa duduk menjadi anggota DPD RI gitu ya. Terus juga untuk demokrasi yang ada itu kan salah satu buktinya juga tidak menjadi tidak begini belum maka saya juga tidak mereka orang tuanya untuk dia tetap harus bagaimana berjuang untuk digunakan. Dan ini adalah hal yang hebat. Saya selalu dan pendidikan gender yang diberikan oleh Nirma Dewi putrinya kira-kira begitu kan. Ini adalah satu fakta dan kita tidak bisa mengingkari gitu. Kalau semisal bangsa dalam kerangka gender ini tidak gitu, pasti dia akan memaksa orang lain. Oh ya, itu orang tua kita harus jadi ini harus gunakan kekuasaan untuk bagaimana mengintervensi. Tapi ini tidak dilakukan dan ini adalah satu hal yang hebat. Dan itu juga seperti itu. Beliau bagaimana mengagungkan bahwa secara gender ini menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan atau itu untuk diprioritaskan. Setidaknya sebelum dia berbicara ke rakyat, dia sudah melakukan itu di dalam lingkungan keluarga dan ini menjadi baik gitu. Ini menjadi baik bahwa di dalam kerangka keluarga dia juga mendorong putrinya untuk bisa muncul di dalam kancah politik. Kita sama-sama tahu bahwa misal kemarin itu kan banyak sekali dalam kancah politik misal untuk memenuhi perempuan ada kelabakan, gitu kan? Jadi ini tidak pemimpin kita ini mendorong itu, bagaimana transformasi kepemimpinan perempuan itu berjalan dengan baik. Ada kita mau ambil contoh lagi karena kebetulan paslon kita ini adalah paslon 1 dan mulai hujan, gitu kan? Semisal ibu gubernur, gitu kan? Ibu istri memimpin Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Itu kerja-kerja kemanusiaan dijalankan dengan baik, gitu. Karena saya kebetulan terlibat aktif dalam kegiatan berdatangan, gitu kan? Bagaimana mengucapkan rekor mudik beberapa dunia pada saat itu dengan beberapa pertamanya seperti itu. Nah, ini juga terdapat kepemimpinan perempuan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghormati hak perempuan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bagaimana menciptakan ruang seluas terhadap kaum perempuan. Karena itu dari sejak melakukan itu, karena itu dari sejak melakukan artinya penghormatan secara gender adalah hal mutlak atau wajib yang kami lakukan di pasal 1. Di pasal 1 kami sangat menghormati hak perempuan, bahkan tadi saya sempat sebutkan bahkan dalam sejarahnya ada sempat menyebutkan dengan Tribun Golem. Bagaimana berarti di tim kami pasal 1 kami sangat mengagungkan perempuan, gitu dong. Kami sangat menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah sosok perempuan yang hebat, sempat memimpin dan memimpin menjadi presiden keempat. Kami tidak sempat-sempat untuk menyebut Tribun Golem yang sudah sangat jauh dari Ibu Megawati.
sebagai satu sosok yang pernah memimpin di Nusantara dan itu 01 lakukan. 01 lakukan. Oh, ini adalah hal baik, mendorong kepemimpinan perempuan, mendorong semua proses secara gender ini adalah sesuatu yang baik. Terima kasih. 02. Terima kasih, moderator. Pertanyaan yang ketiga tadi soal perlindungan hukum ya. Iya. Apa kesetaraan gender? Ya, perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Ya, apa yang soal kesetaraan gender? Tapi biar komprehensif mungkin ya. Kalau soal kesetaraan gender, yang baru kesetaraan gender, sepertinya kalau 2003 ini kan sudah sama ya, sudah menerapkan kesetaraan gender. Di mana buktinya? Dari kompetisi wakil gubernur, kalau wakil gubernur ini fakta ya, kami sudah menempatkan calonnya dari perempuan. 03 seperti itu ya. Kalau 01 kan lagi ini fakta ya. Kalau bicara apa mereka kita. Kalau persoalan preventif atau perlindungan hukum ya, ini saya jelaskan. Kebetulan kami mengucapkan terima kasih karena karunia Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan paslon kami di sini baru menyelesaikan doktor dalam segi hukum pidana di Universitas Pajajaran, Universitas S3. Artinya calon wakil gubernur dari daerah itu sangat memahami konteks hukum pidana. Kebetulan ini jurusan hukum pidana S3. Artinya kalau 03 mau pertanyakan bagaimana nanti implementasi peraturan perlindungan terhadap perempuan, ada dua yang bisa kami terangkan. Pertama, calon wakil gubernur kalau nanti terpilih adalah perempuan dari daerah. Yang kedua, dia memahami apa itu konsep hukum pidana. Nah, perlindungan terhadap perempuan, sanksinya itu diatur di hukum pidana. Jadi dia sangat memahami dan kami meyakini dia akan menjalankan baik preventif maupun represif. Artinya preventif itu pencegahan, dia akan menjadi garda terdepan melakukan pencegahan baik gender, baik imunitas perempuan dan anak-anak perempuan menurut peraturan perundang-undangan yang diatur. Ya, artinya secara nyata memang pasangan 02 dan 03 ini sudah memberikan kesempatan untuk gender ya. Dia ada ilmu pengetahuan dia Ya. mumpuni. Walaupun sebenarnya ketika pasangan itu laki-laki semua pun bukan berarti juga tidak memikirkan kesetaraan gender. Itu kira demikian. Tapi kita berbicara fakta. Ya. Jadi gini, pasal 1 belum menjawab secara tegas apa yang saya tanyakan. Saya menanyakan apa sikap Mila paslon nomor 1 itu terhadap pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Itu ya, dan itu sudah dijawab oleh 02 tadi. Terima kasih. Ya. Belum lengkap. Ya. Sesi berikutnya barangkali ya. Langsung ya. Ini bertanya. Bertanya. Ya, silakan. Jadi Indonesia adalah negara plus demografi. Indonesia 2045 akan menuju Indonesia emas kira begitu. Artinya mengadakan anak muda dalam sangat besar sekali. Dari selama ada penjelasan, saya belum lihat sebenarnya dari pasangan 02 dan 03 ini ada satu visi khusus untuk anak muda. Kalau di Dermaga Ujungnya tadi sudah clear, kita berusaha menciptakan 100.000 sultan muda dan kita memberdayakan pemuda ini dengan serius ya, bahwa anak muda ini kalau saya kita melakukan yang baik harus ditolong oleh program-program yang baik. Nah, saya belum melihat itu di pasal 2 ataupun pasal 3. Mudah-mudahan bisa dibantu dijelaskan dan Silakan. anak muda semua itu Bonus demografi. Program. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari nomor 1 Ibu Medi. Jadi menghadapi bonus demografi anak muda jelas yang masih usia pendidikan, kita kembali lagi kita terlepas dari program pendidikan tadi. Itu yang pertama. Yang jelas sudah kami terangkan kalau soal program pendidikan tadi sistemnya seperti apa. Terus yang kedua, ini saya kutip lagi ya dari pernyataan Pak Isnan Buka dari media sosial bahwa beliau akan untuk kalau beliau seandainya nanti terpilih dan bisa menjadi gubernur Sumatera Selatan, beliau sudah menyatakan di hadapan publik bahwa beliau akan membangun semacam Central Park
tempat berkumpulnya anak-anak muda, di situ dilengkapi dengan fasilitas internet, di situ juga sebagai ruang terbuka umum, di situ juga nanti akan ada program-program edukasi untuk anak muda langsung jadi tersentak. Selain ruang-ruang dalam sistem pendidikan yang formal, itu sudah dinyatakan oleh beliau. Nah, karena 02 ini era baru ini kami tidak ekonomi kayak ribet-ribet, itu yang saya pahami. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya sepakat bahwa saat ini milenial atau Gen Z itu tidak lepas daripada digital. Dan tim Mata Hati telah mengatakan bahwa di setiap sekolah akan kita terapkan adanya digital, di mana milenial atau Gen Z bisa melakukan hal tersebut sehingga mereka bisa tidak ketinggalan teknologi di dalam baik itu formal maupun non formal. Itu yang akan dilakukan di setiap sekolah, bahkan di kota-kota pun kita di tempat-tempat keramaian kita akan pasang yang namanya wifi. Itu yang kami lakukan ketika nanti Mata Hati menang. Terima kasih. Wifi gratis ya. 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 Demikian kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber. Kita lanjut atau selesai nih. Sesi berikutnya barangkali karena ada audiens yang hadir, kami persilakan masing-masing satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber ya, supaya adil. Silakan. Ya, ini silakan Bapak ini dulu. Terima kasih moderator dan kita. Perkenalkan nama saya Junedi dari jaringan aktif 98. Menyimak dari apa yang dicatat oleh 01 bahwa politik itu harus serius. Ada yang juga tadi mengatakan politik yang berbeda. Kita harus serius karena menyangkut persoalan kemiskinan, menyangkut persoalan kesejahteraan, kemiskinan kota dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang pioner dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk program sekolah gratis dan sekolah gratis, kita ketahui bahwa Bapak Alun Dewi pernah mengatakan bahwa program sekolah gratis dan sekolah gratis itu adalah jadul, agak sedikit belakang atau disampaikan oleh Jum'u Neki. Itu yang kita akan itu yang kedua. Kemudian kepada yang 02, politik gratis itu boleh saja asal dia mampu, umurnya pas dan tidak mengatakan atau mengobrol pokok konstitusi. Itu saya katakan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Ada dua pertanyaan, yang satu untuk presentasi dan untuk semua. Yang selain lagi yang cewek-cewek. Kita bilang kepada siapa pertanyaannya? Nama saya Siana, saya dari Perempuan Cinta Palembang. Ingin menanyakan kepada paslon 01 dan 03. Setahu saya di dalam pemerintah 01 dan 03 selama memang mereka menjadi satu, itu beberapa kali terjadinya bullying terhadap anak udah berapa banyak itu kasusnya. Dan juga ada perempuan yang selalu di dalam cyber verbal itu selalu banyak sekali pengaduan. Nah, sedangkan di dunia pendidikan bullying terjadi di sekolahan. Gimana mau ini di dalam sistem pemerintahan pendidikan saja itu bisa ada dualisme. Ada dua mata kepala dinas, ada yang definitif dan ada yang PLH. Nah, apakah ini akan terjadi kembali jika 01 atau 03 yang memimpin? Kalau 02 jelas sekali, kalau permasalahan pendidikan itu akan ditangkap kembali dan akan dibenahi dalam sistem pendidikannya.
Jadi mohon dijawab apakah itu hanya retorika atau memang sebuah program yang akan dilakukan oleh pihak 01 dan 03. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi yang punya kita tahu langsung tunjuk kepada siapa ya? Oke, saya dari siap-siap biasa dipanggil Unai. Di sini saya perwakilan mahasiswa Sumatera Selatan. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Sengaja hadir ke sini mengenai diskusi atau debat mengenai visi dan misi para kandidat calon gubernur Sumatera Selatan. Di sini yang ingin saya tanyakan cukup sederhana mengenai pendidikan. Tadi sempat berdiskusi juga di depan mengenai pendidikan gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Namun kami dari tadi belum mendengar bahasa konkret mengenai pendidikan gratis yang seperti apa. Karena yang kita ketahui bahwasanya di Sumatera Selatan itu sendiri mengenai pendidikan gratis itu tidak merata. Di kota Palembang saja itu masih banyak kawan-kawan anak-anak itu yang belum berpendidikan. Kami sebagai mahasiswa ada kegiatan rutin yang sering kami lakukan dalam 1 minggu 2 kali, yaitu pengajaran. Yang dimana pengajaran ini sering kami lakukan di pasar-pasar di bawah apel itu setiap malam. Itu kegiatan rutin sudah hampir 5 tahun kurang lebih yang kami lakukan. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa sangat miris mendengar bahwasanya masih banyak kawan-kawan kami yang belum bisa sekolah seperti itu. Nah, di sini pertanyaan saya, seluruh kandidat baik 1 maupun 2 dan 3 mengenai langkah konkret yang akan dilaksanakan mengenai pendidikan gratis dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh pelosok Sumatera Selatan. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, itu langkah konkret tadi maksudnya yang belum menikmati pendidikan itu tingkat apa? SLT atau SMP SD? Keseluruhan. Nah, karena kalau yang SD SMP kan memang wajib belajar itu kan sudah ada program pemerintah pusat kan. Nah, kalau yang SLTA kan ada kerja paket tuh, paket C dan kan. Ya, yang di sini kan sudah jelas bahwasanya kita berdiskusi mengenai gubernur. Berarti di sini yang ingin saya tanyakan mengenai pendidikan tingkat SMA maupun universitas seperti itu. Oke. Nah, jadi kita beri tangan dulu untuk para pengacara. Satu lagi. Nanti kalau masih ada waktu kita saya aja Pak moderator dan ini bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Saya dari Dosen Alumni Mahasiswa yang menamakan diri KSPI. Saya ingin bertanya kepada masing-masing tim pemenangan dari 3 kandidat gubernur yang bisa kesehatan. Dan tadi pembahasannya tentang sekolah gratis dan kesehatan gratis sesuai dengan amanat undang-undang dasar yang ada di Indonesia. Nah, kita berbicara teritori Sumatera Selatan saat ini untuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis dan rasa akan bertolak belakang dengan berhadir Sumatera Selatan. Jadi mungkin lama-lama atau tahun ke depan belum ada terbaru bahwa di 2025 ini akan berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang kebijakan fiskal nasional itu akan diberlakukan per 2025. Dampak dari itu adalah 20% dari PAD total akan berkurang menjadi pendapatan kabupaten kota. Ini ya, padahal ya dengan tidak berlakunya itu target untuk PAD secara itu sekitar saya pernah membaca itu minus daripada APBN belanja di tahun 2025. Jadi saya masyarakat menganggap bahwa sebuah cita-cita untuk memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu jauh dari realita yang ada. Nah, saya sangat sedih hari ini
para calon tidak menyinggung sedikit tentang mutu dan kualitas pendidikan, mutu dan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi bagi kami masyarakat Sumatera Selatan, kita meminta sebenarnya ada nggak sih program-program yang benar-benar bisa menopang pendapatan daerah, ekonomi kreatif, pendapatan daerah dari sisi yang dampak dari bagaimana daerah mendapatkan penghasilan. Contoh, sisi keamanan, Sumatera Selatan tingkat kriminalitas tinggi. Kalau ada usaha, mencari kerja, orang tua butuh keamanan, kenyamanan dan jalan. Dari 9 dan 10 kita naik Grab, banyak yang menolak. Ini harusnya menjadi concern bersama calon gubernur mengaktifkan kembali budaya gotong royong, roda, budaya segala macam, dan banyak budaya-budaya yang bisa digali potensinya di Sumatera Selatan ini yang sama sekali tidak disebut dalam visi dan misi para kandidat. Saya rasa mungkin saya bisa mendapat sedikit penjelasan dari para tim sukses dari kandidat. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beberapa peserta yang memberikan respon dan pertanyaan. Tadi ada 4 penanya, jadi dipersilakan para narasumber untuk bilang-bilang sendiri tadi pertanyaan yang barangkali berhubungan dengan masing-masing. Kita jawab. Kalau ya kita berulang. Ya, nanti lagi gitunya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin koreksi kalau salah ya. Untuk 02 mungkin pertanyaannya terdiri dari 2 angka teman-teman. Yang pertama yang teman mahasiswa soal pendidikan itu benar sudah kita terus teman yang tadi siapa? Indra. PAD sudah disinggung sebenarnya. Iya, soal PAD dan pendidikan. Nah, saya jawab dulu soal pendidikan ya. Kalau dari program kami sama ya untuk beberapa teman. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan kalau 02 soal pendidikan itu retorika kami sederhana. Kalau soal teknis sudah kami sampaikan. Mungkin teman-teman kurang menyimak atau kurang memperhatikan. Pertama, era Rasulullah akan memperkuat dan biasa pendidikan dan mengawasi pendidikan itu dengan baik dan benar. Nah, persoalan gratis atau pendidikan gratis, era itu memandang gratis ini tidak untuk seluruh. Artinya itu akan ditujukan kepada para yang membutuhkan yang kurang mampu ya. Artinya masyarakat yang kurang mampu dan memang membutuhkan pendidikan. Nah, bagaimana itu bisa tepat sasaran? Artinya sistem pendidikan pengawasan dari pihak-pihak terkait di bawah gubernur itu akan diperkuat. Tapi kita tidak pernah menyatakan bahwa pendidikan gratis untuk semua, tidak, khusus untuk yang tidak mampu. Itu yang mungkin level SMA. Nah, untuk universitas era menerapkan program beasiswa, dan beasiswa itu bukan ditujukan untuk seluruh, tapi tetap yang tidak mampu. Nah, artinya bagaimana nanti sistem penguatan yang dijalankan oleh era terhadap dinas pendidikan yang ada di bawahnya untuk bagaimana yang tepat sasaran. Nah, itu mekanisme langsung. Nah, persoalan saya tertarik tadi untuk bertanya terakhir soal Palembang hari ini apa tutur ya, kebudayaan Palembang hari ini rawan secara psikologis salah ya. Nah, kita berbicara track record, kami berbicara track record flashback sedikit ada 2. Pak Edi Sentana itu di tahun 2003 sampai dengan 2013 10 tahun beliau menjadi wali kota Palembang ya. Fakta sejarah mencatat bahwa beliaulah salah satu wali kota terbaik yang merubah wajah kota Palembang ini ya, dari gelap menjadi terang ya. Artinya karena saya mengalami tahun 2003 saya sudah dewasa lah ya, sudah SMA ya. Kalau dulu kita takut ke Cimbe 16 ya, tapi begitu beliau menjabat, disitulah kita bisa melihat PKB, kita melihat jembatan Ampera itu seperti jembatan San Francisco ya, pada saat dia menjabat.
dan itu terbukti pada saat PPL dia menjabat. Beliau mendapatkan penghargaan level nasional dan internasional di zaman presiden dari Bu Megawati sampai ke SBY dan Jokowi kalau tidak salah ya. Nah, dia sempat mendapatkan penghargaan salah satu Piala Adipura di tahun 2008, 2013 penghargaan lingkungan orang terbaik tingkat ASEAN di tahun 2012. Artinya kita berbicara fakta bagi kami ya, tim era belum ada satu pun wali kota Palembang yang bisa menyaingi apa yang sudah dilakukan PDI sana untuk kota Palembang. Bagaimana membawa wali kota Palembang itu menjadi baik, itu fakta. Jadi kalau generasi dari tahun 2000-an, 2003 ke atas itu kami mengalami ya. Kalau dulu kami takut ke PKB, begitu zaman beliau rendah. Jadi Palembang ini semacam disulam. Nah, jadi kalau teman-teman nanti masyarakat kota Palembang memberikan kepercayaan kepada era, khususnya kepada Ibu Rizky, fakta sejarah mereka itu sudah mencatat bagaimana sepak terjang beliau, dan itu akan dilakukan terhadap Sumatera Selatan. Jadi sebelumnya saya dinaikkan, beliau tidak banyak bercerita, tapi beliau membuat komitmen soal pendidikan. Saya sebut belum ada satu dari kami dari 01 dan 03 menyatakan di depan kami kalau saya tidak bisa mengaksui, saya akan mundur dari gubernur. Ini dinyatakan oleh PPL Selatan. Jadi bentuk konkret maksud kami ya, bukan retorika. Dan kalau bertanya seperti apa pola beliau memimpin lihat kota Palembang sebelum beliau memimpin jadi wali kota dan saat beliau jadi wali kota. Demikian, terima kasih. Ya. Silakan 03. Terima kasih. Sebenarnya pendidikan ini adalah merupakan sebuah perintah konstitusi. Saat ini Sumatera Selatan masih butuh yang namanya sekolah gratis dan gelombang gratis. Kenapa? Masih banyak yang belum mampu yang untuk membayar harus sekolah. Kalau dia mampu, dia tidak akan lagi yang namanya ingin melakukan sogok menyogok atau pungli untuk bisa diterima di sekolah negeri. Itu pasti. Kalau dia punya uang, dia pasti akan sekolah yang lebih mentereng. Dia akan sekolah di Kumbang atau di mana, atau di Saperius, atau itu kalau orang kaya. Tetapi saat ini kami di Matahati melihat masyarakat Sumatera Selatan masih membutuhkan yang namanya sekolah gratis, dan berharap apa yang dilakukan Pak Alex Nurdin pada eranya bahwa sekolah gratis itu diberlakukan kecuali sekolah unggulan, baik itu di swasta maupun di negeri. Ada beberapa sekolah. Nah, saat di Herman Deru, kenapa kami ingin mengembalikan sekolah gratis seperti juga apa yang menjadi yel-yel daripada 02, bahwa pada saat Pak Herman Deru menjabat, dia menarik subsidi tanpa pendidikan. Seharusnya dana pendidikan itu 20% itu ditariknya dengan alasan bahwa akan menerapkan pendidikan yang berkeadilan. Itu yang dilakukan oleh Pak Herman Deru. Nah, kenyataannya pada saat Pak Herman Deru bahwa sekolah SMA atau SMK itu berbayar, hampir semuanya berbayar. Tunjukkan sekolah mana yang tidak bayar. Tapi ketika zaman Pak Alex, saya bisa buktikan ada beberapa sekolah SMA SMK itu gratis, sampai di daerah-daerah itu gratis. Dan itu sangat tertolong. Maka saya katakan bahwa apa yang menjadi konkret dari sekolah gratis, semua pendidikan atau sekolah baik swasta maupun negeri, kita Matahati masih membutuhkan sekolah gratis. Itu yang kami harapkan. Ya. Terima kasih. Dan untuk saudara Bu Rizdiana tadi masalah kriminal dan HDMY ini secara norma hukum memang satu paket. Itu kan kita akui bahwa program visi misinya itu ada kesepakatan bersama. Dan lepas dari itu, tetapi kita ada sebuah aturan yang namanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa wakil itu hanya sebagai potong pita, hanya pengganti daripada ketika gubernur atau bupati berhalangan, dia menggantikan. Tetapi secara kebijakan yang namanya wakil dimanapun tidak pernah membuat kebijakan. Dan itu terjadi di tahun 2001. Saya ingat pada saat itu mulai terjadi hingga pecah kongsi
terjadinya pada saat zaman wali kota Pak Ridwan Effendi dan Edi Saputra. Edi Saputra itu wakil wali kota sudah bilang undang-undang yang di sial review. Kenapa tidak punya hak? Saya ini apa? Itu kan sebagai wakil. Dan itu pun terjadi juga di Pagar Alam. Pak Budiarto mengatakan gitu. Kalau ini telah terjadi bahwa yang namanya wakil itu hanya Banser. Dan itu Ibu Desiana, kenapa Pak Mawani ingin maju sebagai Gubernur Sumatera Selatan? Ya ingin ada sebuah kebijakan atau keinginan cita-citanya agar tersampai bahwa Sumatera Selatan harus bangkit kembali. Terima kasih. Ya. Silakan. Terakhir. Ya, tadi banyak sekali pertanyaan menarik dari Mas Dedi, dari Mbak Kristiana, dari Pak Erik, sama dari Mas Indira. Secara strukturalnya itu ada dalam ranah pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya kalau kita mau itu, ya menurut itu sangat berbahaya. Karena kalau tadi sudah disebut adanya ada penjelasan soal fasilitas-fasilitasnya. Dari awal saya menjelaskan bahwa program pendidikan gratis keadilan ekonomi itu yang diprioritaskan di awal adalah memenuhi standar kualitas layak pendidikan. Dan ini jadi penting memenuhi standar kualitas layak pendidikan ini. Soal bangunannya bagus, soal guru-gurunya Sarana-prasarana, soal alatnya ditingkatkan, soal fasilitas belajar mengajarnya ditingkatkan. Ini adalah satu poin penting dalam rangka pendidikan gratis dan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka pendidikan gratis dan keadilan adalah soal kesejahteraan. Tadi juga sempat kita uraikan, bahkan tema dirugikan punya komitmen untuk itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan. Dan itu tertulis di dalam dokumen resmi. Dokumen resminya diserahkan ke KPU sebagai salah satu janji politik ketika periode pendidikan dan ini detail. Jadi memang sebagai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan dan kesehatan yang gratis ini atau gratis berkeadilan ini harus kita jalankan dengan catatan memenuhi standar kualitas layak dan juga syarat guru-guru atau tenaga kesehatan ini juga mendapatkan gaji atau honorar juga layak tidak akan jadi ini berkualitas kalau kedua syarat yang lainnya tidak dan kedua ada komitmen untuk itu. Jadi itu poin penting. Kedua ada ketika pertanyaan soal ada dua dualisme di dinas pendidikan provinsi dan itu adalah ranahnya provinsi. Nah itu terjadi saat sudah tidak jabat bagian Raja Selatan itu pada masa Pak PJ. Jadi clear lah itu bahwa Hermann Ujang ini tidak ada campur karena mengacak-acak sistem di Provinsi Sumatera Selatan itu jadi penting untuk jadi catatan sehingga ini tidak blunder, masyarakat tidak paham bahwa itu tidak terjadi di zaman Hermann. Terus tadi ada banyak sekali tuduhan kira-kira ini postur anggarannya berkurang. Jadi gini teman-teman semua yang masyarakat Provinsi Sumatera Selatan 3 tahun di awal Hermann menjabat itu dihantam habis ini dengan yang namanya pandemi COVID. Sudah tidak seluruh postur anggaran itu terwujudkan atau disimpulkan karena dalam menetapkan COVID sebagai pandemi nasional atau bencana nasional. Tapi meskipun dalam suasana terhimpit seperti itu, Hermann itu tetap memprioritaskan sehingga tetap berjalan. Makanya kalau seperti Rukilo, kenapa baru di ending program berkat dijalankan? Ya memang postur anggaran baru perlu pada saat itu tahu. Selama itu Hermann itu tetap komitmen menjalankan itu dan ini harus menjadi catatan penting yang harus kita ingat secara bersama-sama bahwa Hermann itu tidak pernah melupakan itu meskipun dalam keadaan terhimpit selama 3 tahun pandemi COVID, Hermann itu tetap berkomitmen dalam membangun Sumatera Selatan. Kalau mau kita cek secara bersama-sama misal
Ini keluar konteks sedikit dari dunia pendidikan, gitu kan? Bandungnya itu dimaksimalkan untuk membenahi infrastruktur provinsi jalan-jalan provinsi di Sumatera Selatan. Dan itu terbukti gitu. Dan itu terbukti ada catatan pembangunannya gitu kan. Seluruh waktu itu akhirnya jalan-jalan provinsi sekarang tidak ada jalan berlubang. Bahkan yang fenomenal bisa bangun jalan ke arah Permata ini ke arah Muratara gitu, dengan baru yang sekarang yang dulu ke sana membutuhkan akses waktu sampai 12 jam, hari ini cuma cukup 5 jam. Dan ini hal yang luar biasa. Memang ini kalau apa ya? Kalau dalam masalah Jawa itu sepi yang pamren kami gawe, tidak terlalu banyak bicara tapi kerjanya nyata. Itulah Herman, tidak ada lagi retorika, Herman bekerjanya untuk provinsi Sumatera. Oke. Kita berikan tepuk tangan lagi kepada ketiga narasumber. Kalau bicara debat, sebenarnya ini juga bukan debat. Nanti sebenarnya debat sebenarnya nanti ketika debat di KPU yang langsung dihadiri langsung oleh masing-masing paslon. Tetapi paling tidak ini mewakili karena ini mereka tim sukses yang memang berjiwa muda, semuanya masih atraktif, masih penuh kreatif. Nah, saya akhiri dengan pantun. Zaman bahula kita pakai mesin tik, bisa juga pengusir sunyi. Pilkada memang perlu taktik, tapi jangan hanya sekedar menebar janji. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para tim ini bukan hanya sekedar janji. Kalau mau ingin pemimpin yang baru, silakan pilih nomor 2. Kalau mau kita beri kesempatan kepada mereka sudah berkuasa kembali membuktikan, silakan pilih nomor 1. Kalau mau memberikan kesempatan kepada wakil supaya bisa hanya sekedar serep, pilihlah nomor 3. Demikianlah. Kalaupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Terakhir mungkin ada semacam apa ini? Rekening ya, bukan? Kepada narasumber silakan Pak Ujang. Pak Ujang ini pemimpin redaksi Ketik Pos akan menyerahkan sertifikat yang juga dari ISMI Orwil Sumatera Selatan. Silakan. Dipoto. Demikianlah debat tim sukses paslon Pilgub Sumatera Selatan 2024 bersama Ali Pudi, Ki Edi Susilo, dan Desmond Simanjuntak.